Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal 4, ayat 1-23, yang berbunyi demikian. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapan-Mu, karena mereka menyakiti hati-Mu, dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amon, dan orang Asdod mendengar, bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama, untuk memerangi Yerusalem, dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam, karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot, dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu, dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka, dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka, sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya, dengan pedang, tombak, dan panah, di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri, dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak,
perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain, mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun, bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga, aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya, harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata, dengan tangan kanan. Saudaraku, judul renungan pada hari ini, ialah, menang atas badai tantangan. Kita tahu, akhir-akhir ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, bagaimana cara untuk menang atas badai tantangan tersebut? Kita akan belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Nehemia terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Ketika dia mendengar berita mengenai tembok Yerusalem yang runtuh, dia kemudian berdoa, memohon ampun atas bangsa Israel, dan rela kembali ke sana dan membangun tembok tersebut. Walaupun banyak tantangan, namun Nehemia dan kaum Yehuda berhasil membangunnya kembali. Perikop firman Tuhan yang kita baca hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 4, ayat 1-23. Perikop tersebut mengisahkan tentang Sanbalat dan Tobia, yang menggambarkan pencemooh dan penentang. Sanbalat mengolok-olok orang Yahudi, yang sedang membangun kembali tembok Yerusalem. Begitu juga dengan Tobia, mereka berdua bersikap menentang pembangunan kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Dalam ayatnya yang kedua dan tiga, berbunyi demikian. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya, dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing, yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Walaupun dihina, dicemooh, dicerca dan ditentang, namun orang Yahudi tetap terus membangun tembok sampai selesai. Banyak tantangan dan halangan yang dihadapi Nehemia, namun pada akhirnya, dia bersama kaum Yehuda, menang. Lalu, bagaimana cara Nehemia menang? Yang pertama, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, jadikan doa sebagai tindakan pertama, yang harus dilakukan. Meminta pertolongan kepada Tuhan, atas hinaan, cercaan yang mereka terima selama pembangunan, agar Tuhan membalikkan hinaan dan cercaan mereka tersebut, kembali kepada mereka. Dalam ayatnya yang keempat dan 5, berbunyi demikian. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu, dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Masalah pasti tetap ada, namun, Tuhan mau kita melibatkan Dia senantiasa,
maka Dia yang akan turun tangan menolong kita. Yang kedua, siapkan strategi. Nehemia mempersiapkan strategi untuk menghadapi para penentang dan pencemooh mereka. Dia bersama orang Yahudi menyusun rencana dan strategi didasarkan kepada kekuatan dan apa yang dimiliki oleh mereka saat itu. Dalam ayatnya yang ke-12 dan 13 berbunyi demikian. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah, di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Begitu juga apa yang terjadi di dunia saat ini, masalah yang kita hadapi, ada strategi yang harus kita persiapkan, dan cara-cara yang mungkin baru, untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Diberkatilah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.